Situasi di Timur Tengah berubah dengan cepat. Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Hal ini dilaporkan oleh saluran televisi Al Arabiya, mengutip sumber-sumber bahwa belum ada data resmi mengenai durasi kesepakatan baru ini maupun syarat-syaratnya. Tepat pada hari yang sama, 17 Agustus, masa berlaku kesepakatan sebelumnya selama 60 hari telah berakhir yang tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Namun tak lama setelah itu, Trump dalam wawancara dengan Fox News secara tak terduga mengancam, bukan kepada Iran, melainkan kepada Oman. Kutipannya, jika Oman menghalangi, kami akan membombardir mereka sampai hancur lebur. Dan dalam situasi yang sama, muncul berita bahwa negara-negara Teluk Persia tetap mengekspor minyak dari wilayah tersebut melalui Selat Hormuz, namun secara semi-legal, tepatnya melalui perairan Oman. Dan Oman mencoba melakukan negosiasi terpisah dengan Iran, yang sangat membuat Donald Trump marah, dan sekarang Trump mengancam akan menyerang Oman. Di episode ini, kita akan membahas apa yang ada di balik kedua pernyataan tersebut, dan berbicara tentang perpanjangan gencatan senjata serta ancaman terhadap Oman. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama, tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber, jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi mari kita mulai dengan mungkin berita paling hangat, yaitu perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Saya ingatkan, pada pertengahan Juni lalu, Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman dengan sepakat dalam 2 bulan untuk mengadakan negosiasi guna mencapai perdamaian jangka panjang. Intinya adalah, pada 17 Juni, kedua pihak sepakat bahwa dalam 2 bulan, mereka akan membuka Selat Hormuz, menyelesaikan semua persoalan terkait sanksi di sana, dan pada akhirnya bahkan mencapai suatu keputusan mengenai program nuklir Iran. Namun, itu tidak terwujud. Jadi, tema utama, saya ingatkan, adalah program nuklir Iran, syarat pelayaran melalui Selat Hormuz, dan tuntutan Teheran untuk mencairkan aset-asetnya di Barat. Namun, pada hari Senin, tepat di hari berakhirnya, batas waktu 60 hari, perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai, menyatakan, negosiasi mengenai kesepakatan nuklir bahkan belum pernah dimulai, dan batas waktu 60 hari itu sendiri pada dasarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi perpanjangan gencatan senjata secara formal yang diberitakan oleh Al Arabiya terjadi di saat pihak Iran secara terbuka menyangkal bahwa memang ada gencatan senjata yang bisa diperpanjang. Dan secara keseluruhan, saya pribadi sudah benar-benar tidak mengerti apa makna praktis dari kelanjutan atau tawaran gencatan senjata ini. Jika gencatan senjata apapun tetap saja tidak berjalan. Tapi mereka menandatangani gencatan senjata pada 17 Juni. Lalu apa? Pada kenyataannya, itu tidak pernah ada. Dan penandatanganan kertas itu hanya bertahan paling sehari. Mungkin setelah sehari pertempuran dimulai lagi. Meskipun di tengah situasi ini, Trump tiba-tiba mengonfirmasi informasi yang kemarin kita bicarakan di kanal YouTube ini. AS ternyata memang melakukan negosiasi langsung dengan para pemimpin Korps Garda Revolusi Islam Iran. Berikut kutipan dari Trump. Kami memiliki saluran komunikasi tidak resmi dengan Korps Garda Revolusi Islam. Kami berkomunikasi langsung dengan perwakilan IRGC di Iran. Namun di pihak IRGC sendiri, pernyataan Trump tersebut dibantah. Dan dalam pernyataan organisasi hari ini disebutkan bahwa pernyataan Trump tentang negosiasi langsung adalah, kutipannya, fantasi yang lahir dari kesesatan dan mimpi buruk tentang kekalahan dalam perang. Ya sudah, bahkan jika negosiasi sedang berlangsung, tidak jelas kemana semua ini akan mengarah. Sementara itu, Trump yang gagal dalam perang dengan Iran mulai mengancam negara tetangga Oman. Dan di sini konteksnya penting. Tanpa konteks, ucapan Trump hanya terlihat seperti ledakan emosi yang seolah-olah tidak ada landasan nyata di baliknya. Yang dibicarakan adalah negosiasi antara Iran dan Oman, serta aturan mengenai jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Menurut Reuters, hanya beberapa hari sebelum pernyataan Trump, Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan mengenai peta pelayaran melalui selat tersebut. Dan kesepakatan ini secara efektif memberikan Teheran kendali atas kapal-kapal yang menuju ke Teluk Persia. Saat keluar, mereka harus melewati perairan Oman. Nah, hal ini mulai sangat membuat Trump kesal, karena pada 12 Agustus lalu, Presiden Amerika sendiri secara terbuka menyatakan bahwa selat tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dan di sini terjadi bentrokan langsung antara dua versi realitas. Oman dan Iran berbicara tentang peta pelayaran mereka dan membuat kesepakatan tentang bagaimana Selat Hormuz akan beroperasi selanjutnya. Sementara Trump berbicara tentang kendali penuh Amerika yang setelah perang ia janjikan akan diumumkan sebagai wilayah Amerika.
Dalam konteks inilah, koresponden internasional utama saluran TV Fox News menanyai Trump tentang negosiasi antara Iran dan Oman dan menerima jawaban, kutipannya. Jika pemerintah Oman menghalangi kita, kita akan mengebom mereka sampai hancur lebur. Presiden tentu saja tidak merinci dalam situasi apa Washington siap melakukan serangan seperti itu. Dalam percakapan yang sama, dia menyatakan bahwa Iran harus mengibarkan bendera putih tanda menyerah, tetapi menekankan bahwa dia sendiri tidak menetapkan batas waktu dan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Trump telah belajar sesuatu. Lihat, sekarang sudah tidak ada lagi tenggat waktu atau ultimatum. Dia bilang, ya, suatu saat nanti mereka, saya harap, akan mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Menariknya, ini bukan ancaman semacam itu yang pertama. Saya ingatkan, pada bulan Mei lalu, Trump sudah mengatakan bahwa dia siap menghancurkan Oman jika negara itu berhenti berkoordinasi dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Jadi, ancamannya bukan spontan, tapi merupakan pola perilaku yang berulang. Namun, Oman sudah pernah mundur sekali. Tidak mendapat jawaban dari Amerika Serikat dan mundur lagi. Ini menunjukkan bahwa ancaman Trump tidak terlalu menakutinya. Tapi di sisi lain, sekali lagi saya tegaskan, hal ini juga sangat membuat sekutu Amerika Serikat di Teluk Persia merasa tertekan. Karena Trump sendiri juga tidak sepenuhnya melakukan negosiasi dengan jujur. Dalam wawancara yang sama, Donald Trump membuat pernyataan yang secara langsung berkaitan dengan episode kami sebelumnya, tentang bagian negosiasi di balik layar. Dan Trump mengonfirmasi adanya saluran komunikasi tidak resmi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam. Menurut Trump, pihak Iran sudah menggertak dari posisi yang kuat, meskipun sebenarnya mereka berada dalam posisi yang kritis. Namun, Korps Pengawal Revolusi Islam sendiri secara langsung membantah pernyataan tersebut. Jadi, terkait pertanyaan yang sama, apakah benar-benar ada saluran komunikasi antara Washington dan Komando Korps Pengawal Revolusi Islam yang sebenarnya mengambil semua keputusan di Teheran? Secara terbuka terdengar dua pernyataan yang saling bertentangan dari para pihak yang terlibat itu sendiri. Selain itu, pihak Iran menyampaikan bantahan dengan ungkapan yang sangat menyinggung terhadap Presiden Amerika. Alih-alih menanggapi Iran, Donald Trump sekarang malah beralih ke ancaman. Namun jika melihat situasi ini dengan jernih, menjadi jelas bahwa kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat, sedang memperpanjang perselisihan ini dan tidak berusaha untuk segera menyelesaikannya. Dan inilah alasannya. Menurut Wall Street Journal yang mengutip dinas intelijen beberapa negara Arab, Iran sebenarnya tidak mengandalkan kompromi, melainkan pada eskalasi militer dalam konfrontasinya dengan Amerika Serikat dan Israel. Memperluas operasi kontra-intelijen, mempercepat produksi rudal dan drone, serta mengancam negara-negara Arab yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat, dan tidak menutup kemungkinan melakukan sabotase dengan meledakkan kabel internet di Teluk Persia, serta mendestabilisasi situasi di negara-negara dengan komunitas Syiah seperti Kuwait dan Bahrain. Ini seperti orang Rusia yang menyerbu Ukraina dengan dalih melindungi penutur bahasa Rusia. Begitu juga dengan orang Iran yang berkata, di sana juga ada Syiah, mari kita lindungi mereka. Pada saat yang sama, di Teheran mereka sangat memahami bahwa Trump sendiri juga menanggung kerugian ekonomi. Harga bahan bakar yang tinggi akibat konflik Timur Tengah berdampak pada dukungan pemilih di Amerika Serikat. Jadi, singkatnya, Republik Islam berusaha memprovokasi ketegangan ekonomi di Amerika. Dan Amerika, pada gilirannya, berusaha memprovokasi ketegangan ekonomi di Republik Islam. Namun perang seperti ini, seperti yang Anda pahami, bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Kesimpulannya, perpanjangan gencatan senjata secara formal seperti yang diberitakan oleh Al Arabiya hari ini terjadi di tengah fakta bahwa Iran sendiri secara terbuka menyangkal adanya pokok pembicaraan dan Trump mengancam akan membombardir negara ketiga yang sebenarnya adalah sekutu bukan lawan. Hanya karena negara itu mengadakan negosiasi sendiri dengan Teheran mengenai pelayaran di Selat Hormuz. Pada saat yang sama, Korps Pengawal Revolusi Islam secara langsung menyebut fantasi pernyataan Presiden Amerika tentang adanya saluran komunikasi di balik layar. Namun dengan kedalaman pertentangan satu sama lain seperti ini, pernyataan tentang perpanjangan gencatan senjata lebih terlihat sebagai penundaan sementara dari pengakuan kegagalan secara terbuka daripada langkah nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan. Kedua belah pihak secara sadar memperpanjang ketidakpastian ini, berharap dapat melemahkan ekonomi lawan sebelum ekonomi mereka sendiri. Secara umum, kita telah memasuki perang atrisi, yang, mari kita tegaskan, sekarang akan berlangsung selama berbulan-bulan lagi jika bukan bertahun-tahun. Itu saja, ini sudah lama menjadi persoalan yang telah diteliti bahwa jika perang tidak dimenangkan dan tidak diakhiri dengan perjanjian apapun, dalam 6 bulan pertama,
maka itu berarti perang memasuki fase perang yang menguras tenaga dan benar-benar bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.